Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada seluruh pemirsa di Dengan di Podcast. Malam ini atau saat ini saya lagi bersama eh, salah satu tokoh kita, Profesor Hussein Sam, yang sebagaimana kita tahu akan menjadi salah satu calon gubernur di pilkada pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 ini. Ya, tentu publik ingin tahu apa sesungguhnya yang akan dilakukan oleh Profesor Hussein Sam yang lebih akrab saat ini dikenal sebagai PHS. Ya, tentu sebagai akademisi, mantan rektor Universitas Negeri Makassar selama 2 periode dan latar belakang beliau sebagai akademisi dan salah satu intelektual dari Sulawesi Barat, kita tentu ingin mendengar apa sebenarnya yang mau dilakukan. Ya, sebagaimana sebuah judul bukunya berjudul PHS Pulang Kampung. Gitu. Apa kabar, Prof? Baik, ya Pak Arwan. Siap. Ya. Apa yang ingin disampaikan sebagai perkenalan awal ke publik kita, Prof? Khususnya mengenai tema PHS Pulang Kampung itu. Ya, baik Pak Adi Arwan. Jadi pemirsa, teman-teman, Bapak dan Ibu seluruh yang mengikuti podcast ini, mengikuti bincang-bincang ini yang tentu saya hormati dan saya muliakan. Ya. Yang pertama saya perkenalkan diri, nama saya Profesor Hussein Sam yang sering disingkat PHS. Ya, awalnya itu singkatan PHS itu Profesor Hussein Sam. Oh ya. Ya, tapi dalam perjalanannya tanpa sadar kita, ternyata singkatan ini sangat cocok memang. Jadi dianggaplah beberapa orang itu bahwa ini adalah branding politik. Sebetulnya tidak. Iya, gitu ya. Nah, lalu saya berjalannya waktu muncullah semua istilah atau pemaknaan dari PHS itu. Iya. Ternyata bukan cuma singkatan dari nama saya Profesor Hussein Sam, tapi ternyata dimaknai orang itu bahwa PHS itu petani harus sejahtera misalnya. Oh iya. PHS. Ya, PHS itu pedagang harus sejahtera. Iya. P-nya ya. PHS itu pedagang harus sejahtera. Jadi kata aktif gitu ya. Ya. Terus PHS itu pelaut harus sejahtera. Nelayan gitu. Wah, ini kena semua. PHS itu ternyata perempuan itu harus sehat. Oh iya. Ya semua, jadi tanpa kita sadar tiba-tiba, bagus sekali ini singkatan nama kita PHS itu bisa semua bersesuai dengan seluruh aktivitas seluruh komponen atau kelompok yang ada pada bidangnya. PHS itu pendidik harus sejahtera, guru-guru gitu harus sejahtera dan jadi seterusnya. Mencakup semua elemen gitu semua elemen masyarakat. Terus terakhir itu ada yang mengatakan PHS itu pemimpin harapan Sulbar. Ketemu juga, kena juga saya bilang. Dapat juga. Surprise gitu. Saya bilang dia bilang pemimpin harapan Sulbar. Benar juga. Akhirnya kalau saya itu masuk di kelompok masyarakat, kalau saya kasih kuis, Pak Adi Arwan, kalau saya kasih kuis, saya bilang coba siapa yang bisa menyebutkan singkatan dari PHS. Ada yang mengatakan begini, Profesor Hussein Sam, benar. Ada yang mengatakan perempuan harus sehat. Ada yang mengatakan, jadi semua benar. Semua benar. Kasih semua dia. Kasih semua dia. Iya. Semua benar. Nah, ini sebenarnya siapa yang memberi singkatan ini? Jadi begini. Pemikiran Prof sendiri atau gimana? Jadi kita merenung bersama teman-teman. Apa sih yang seperti yang kita mau contohkan, seperti misalnya JK, Yusuf Kalla, seperti misalnya AHY. Ya, seperti misalnya SBY, seperti misalnya ABR, Abu Rizal Bakri. Lalu dulu itu awalnya hanya Hussein Sam saja, HS. Tapi rata-rata orang lebih banyak menggunakan 3 huruf. Seperti SDK. Oh iya. JSM, kayak begitu. ABM gitu. ABM. Untuk membedakan semua ini tadi, mencari 3 kita pakai aja supaya membedakan dengan lain. Ya memang kita profesor.
Profesor juga ini tentu tidak diperoleh dengan perjuangan yang begitu gampang, tapi memang pengakuan yang sudah ada secara akademik karena waktu itu saya memang masih aktif, sampai hari ini juga masih aktif mengajar ya kan gitu. Cocoklah PHS supaya ada pembeda, bukan lalu mau dikata atau mau aku gitu, tapi dapat kita pertanggungjawabkan bahwa memang begitu adanya. Jadi sesungguhnya singkatan PHS ini lebih mengacu pada biar lebih mendekatkan diri pada semua orang gitu. Setidaknya seperti itu, bahwa PHS itu adalah karena memang sebetulnya PHS ini, profesor ini saya masih gunakan sampai sekarang karena saya masih melakukan aktivitas sebagai pengajar atau dosen di bidang akademik. Tadi Prof mengatakan bahwa ada buku yang akan di-launching mengenai PHS pulang kampung. Apa sebenarnya isi buku itu? Kalau bisa diterangkan kepada kita. Jadi begini. Apa dimaksud dengan pulang kampung? Jadi begini. Dari awal itu kan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu masih satu kesatuan. Jadi kalau kita bekerja di Makassar, itu masih bagian dari Sulawesi Barat juga waktu itu. Masih satu Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan waktu kemudian dimekarkan. Dimekarkan di Sulawesi Selatan. Salah satu tokoh kuncinya Anwar dan Saleh, Husni Jamaluddin dan seterusnya gitu, teman-temannya lain, Rahmat Hasanuddin dan semuanya, tokoh muda ada semua di situ. Mekarlah ini Sulawesi Selatan dan berpisahlah Sulawesi Barat. Kita tetap bekerja di Sulawesi Selatan. Ceritanya. Sementara saya ini asli Pulau Limandar. SD, SMP, SMA di Pulau Ali. Ya kan? Lalu pada perjalanan waktu kita menjadi dosen di salah satu universitas yang dulu masih IKIP dulu. Saya jadi dosen, sekarang sudah Universitas Negeri Makassar. Saya kira tempatnya Bapak juga selesai S2. Bapak S2 di Universitas Negeri Makassar. Siap. Ya gitu. Lalu saya diberi amanah di sana menjadi dekan Fakultas Teknik itu 2 periode. Setelah pulang sekolah S3 di IPB. Jadi waktu itu S1 di Teknik Mesin, S2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, di bidang teknologi pertanian. Lalu di IPB S3, teknologi pertanian. Kembali saya itu menjadi ketua jurusan, lalu diangkat lagi menjadi dekan. Itu 2 periode. Setelah itu tidak jadi wakil rektor, tapi langsung rektor 2 periode. Nah, setelah selesai 2 periode, umur saya sudah 58 tahun. Mau jadi dirjen, sudah tidak bisa, tidak bersyarat karena minimal sebelum 60 tahun, setahun sebelum usia 60 itu bisa menjadi dirjen. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi, Pak. Lalu teman-teman bilang, setelah ini mau apa? Bapak ini mau kan kemana, gitu ya? Bapak ini kan potensial. Katanya, kata orang ini, kata orang gini. Potensial, kata orang. Dulu sih tidak ada niat, tiba-tiba berdatangan berbagai kelompok, berbagai komunitas. Ayo, bangunlah Sulawesi Barat, jangan di Sulawesi Selatan terus, karena sudah berpisah ini kan? Iya, betul. Sementara Sulawesi Barat itu adalah kampung halaman kita. Nah, disitulah kemudian lahir ide. Kalau begitu tulis sejarah perjalanan, secara biografi kita. Mulai dari memang masa kecil SD di Kanang, SMP 2 Pulau Ali, SMA 1 Pulau Ali dan ke Makassar, lalu kemudian di sana menetap menjadi dianggaplah saya ini bukan orang Sulawesi Barat. Nah, maka lahirlah pikiran itu. Coba ceritakan siapa saya sebetulnya. Dituliskanlah buku itu. PHS atau Profesor Sains pulang kampung untuk membangun daerahnya begitu. Itulah semangat lahirnya buku itu. Lahir dan ini belum kita bedah, belum kita launching. Nah, nanti kita mau launching dalam waktu yang tidak terlalu lama ini kita launching karena sudah siap. Jadi setelah jadi rektor dan menurut catatannya teman-teman,
Prof. Husain ini, PS ini adalah orang yang spektakuler, bisa merubah wajah UNM dan bisa membuat UNM ini masuk papan atas. Ya, ini menurut teman-teman, ini bukan menurut saya. Kan tentu ada ya, ada indikatornya, ada parameternya, ada kelihatan kita masuk di sekitar 3.527 perguruan tinggi negeri dan swasta. Saya pernah mencatatkan UNM itu pada ranking 20. Seluruh. Dari 3.427 perguruan tinggi, kita mencatatkan UNM itu di posisi 20. Itu luar biasa. Yang tadinya tidak ada dalam posisi 100, tidak ada. Di zamannya saya itu saya buat begitu. Sampai semua program studi yang dianggap penting saya buat. Saya lakukan perubahan yang sangat luar biasa dan signifikan. Ya, sampai terakhir saya buat fakultas kedokteran. Ini yang teman-teman menganggap PS ini ya visioner, bisa melakukan sebuah perubahan yang begitu cepat, bisa mengakselerasi sebuah proses. Ya kesulbarlah, jangan di situ terus. Itu ya, itu terobosan lah ya. Saya ya kelompok masyarakat ini, elemen-elemen masyarakat datang. Saya sebenarnya tidak berniat, Pak, tapi saya pikir jangan-jangan ini panggilan Tuhan ini. Oke. Saya mulai coba 2020. Saya mulai coba tahun 2020. Oh ya, oke, saya coba kenalkan diri. Ya, saya buatlah kalender 100.000. Saya buat setiap tahun. Itu mengenalkan 100.000. Ya, 100.000, Pak. 100.000 itu lembar kalender. Itu hampir 10% dari jumlah pemilih. Iya. Iya. Kan 900.000. Iya. Buatlah kan kalau dalam sudah semua itu karena satu rumah itu sudah ada 10 orang. Oh iya. Ya, jadi minimal 4 orang. Ya, sudah hampir lebih separuh itu yang kena itu ketika dibuat. Ya, saya buat itu. Saya buat juga ya program-program kemanusiaan, keagamaan. Jadi 4 tahun sudah ini saya lakukan roadshow bersih masjid. Mulai dari Paku sampai Suremana. Jadi berjalanlah itu hari ketiga puasa mulai tahun 2020 itu jalan saya fasilitasi 4 mobil, seluruh peralatan, bergeraklah dia dari masjid pertama sampai ya mungkin ada 5 masjid sampai buka puasa. Dimanapun dia itu buka, dimanapun dia menginap, jalan terus sampai Suremana. Kira-kira 26 puasa balik. Sudah mulai lebaran kan, balik dia. Lapor ya. Itu 4 tahun, 4 tahun sudah saya lakukan. Untuk mencoba mengenalkan diri ya. Sosialisasi juga. Sosialisasi diri. Jadi saya juga bikin ambulans 6 unit. 6 ambulans gratis. Gratis ini bukan gratis pemerintah, Pak. Pokoknya nggak ada. Sopirnya saya yang bayar. Bahan bakarnya saya yang bayar. Kalau gratis pemerintah itu, ini ambulans, sopirnya dikasihan bayar ya, belikan bahan bakar. Ini enggak. Saya lakukan itu. Ini namanya kerja-kerja kemanusiaan. Itu saya lakukan ya, untuk mengenalkan diri. Berjalan waktu, semakin banyak animo masyarakat. Akhirnya ya, saya teruskan niat itu. Untuk ya bahwa saya ingin menghibahkan seluruh jiwa raga saya, pikiran saya, kepada masyarakat Sulawesi Barat, semoga bisa memberi manfaat untuk proses kemajuan. Apa yang kemudian peroleh atau bisa analisis setelah bergerak mulai tahun 2020 itu hingga titik itu? Ya itu tadi ya bahwa program-program yang ada itu saya coba sebagai rektor saya coba alihkan ke Sulawesi Barat. Jadi mahasiswa KKN saya bawa, ya kemudian setiap 2 kali dalam setahun saya bawa ke Sulbar. Menjadi SOP-nya itu dimanapun poskonya harus ada gambar saya. Itu terselesai. Dan itu bukan cuma di Sulbar, Pak, di Selatan juga ada di situ gambarnya. Di Malaysia juga kalau KKN di Malaysia ada juga. Kan rektor ya? Ya rektor. Jadi ya itu menggambarkan bahwa itu adalah mahasiswa saya yang sementara berproses pendidikan dalam pendidikan KKN sebagai bagian dari programnya sebelum menyelesaikan studinya ya kan. Nah, saya bawa begitu. Teman-teman yang dosen pun yang saya beri anggaran
diberi anggaran itu sekitar rata-rata setiap tahun itu 20 sampai 30 miliar, itu lari ke Sulbar semua. Karena ada argumentasi yang saya bangun. Kalau orang mengatakan, wah ini dipolitisasi, ini pendidikan. Enggak. Memang Sulbar menurut saya masih tertinggal. Nah, yang harus kita sentuh dari perguruan tinggi itu ya masyarakatnya, daerah atau wilayah yang masih tertinggal. Saya sentuh itu penelitian, pengabdian di sini semua. Sulbar semua, dosennya itu pengabdian di sekolah, pengabdian di masyarakat, dan seterusnya. Saya lakukan itu, Pak. Ya, di saat itu bagian dari ya sekaligus mensosialisasi dan sekaligus memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Barat. Termasuk saya sangat betul-betul memberikan dukungan penuh kepada anak-anak atau putra-putri kita dari Sulawesi Barat untuk masuk di perguruan tinggi negeri, yaitu di Universitas Negeri Makassar. Wah, dulu itu kalau memasa itu, kalau dilihat datanya, yang masuk perguruan tinggi negeri itu ya paling tidak misalnya 10, 15, 20. Ini sampai 100-an. Ya. Kebanyakan taraf kan. Iya, kualitas sumber daya manusia. Kan melalui pendidikan itu, Pak. Iya, betul. Ya, kata kunci sumber daya manusia itu harus dengan pendidikan, pelatihan, dan seterusnya. Inilah kata kunci kemajuan suatu daerah, suatu wilayah, suatu negara. Itu dikontribusi paling besar itu adalah sumber daya manusia. Nah, kalau World Bank, Bank Dunia melakukan riset, itu dia membagi ada 4 sumber daya yang bisa mengkontribusi kemajuan suatu negara. Kemudian ada 4 memang. Yang pertama sumber daya alam, SDA. Sumber daya alam. Itu ternyata kontribusinya itu menurut riset hasil penelitian itu hanya 15%, Pak. Pak Adi. Hanya 15%. Sumber daya manusia itu 45%. 60 itu? Sudah 60. Mana lagi 40? Teknologi itu 20%, Pak. Kemudian apa lagi yang 20? Networking atau jejaring. Jadi kalau ingin maju suatu daerah, suatu wilayah, maka ada 4 ini yang kontribusinya. Kalau kita mau jujur, bukan jujur sih, memang baru begitu. Jadi kalau orang menggerakkan teknologi berarti SDM yang berkualitas, yang cerdas. SDM juga jadinya kan? Nah, kalau mau jejaring, SDM juga orang yang punya kemampuan bernetworking. Berarti kalau kita hanya bagi 2, sumber daya alam dan sumber daya manusia, maka hanya perbandingan 15 dan 85%, Pak. Itulah sebabnya Singapura itu tidak punya sumber daya alam, Pak. Tapi kenapa negara itu sangat maju, luar biasa majunya dan perkembangannya, karena SDM-nya yang unggul di situ. Nah, inilah yang saya mau coba ya kembangkan sebagai program unggulan, bahwa itu kata kunci kemajuan. Kalau bisa dikonkretkan, yang mau ditawarkan itu ke publik. Ya, konkretkan itu adalah bahwa kita memperbaiki kualitas layanan pendidikan di semua strata. Mulai dari PAUD, pendidikan usia dini atau TK, SD, SMP, tentu apa yang dilakukan di situ? Perbaikan sarana prasarana, perbaikan kemampuan guru dalam melakukan proses belajar mengajar, lingkungan belajar. Ada 8 standar yang harus kita lakukan untuk mencoba mendrive atau menggiring sebuah proses pendidikan, sehingga kita bisa pastikan bahwa itu adalah pendidikan yang dalam konteks melayani murid atau siswa untuk menjadi lebih berkualitas, sehingga bisa berdaya saing, bisa masuk ke perguruan tinggi yang ternama, bahkan bisa ke luar negeri misalnya, alumni SMA yang kita buat dengan berkualitas proses belajar mengajarnya. Kira-kira begitu. Kalau saya ingin menyimak juga pikirannya Prof ini, kan bentang laut Sulawesi Barat kan ini sangat luas, Prof. Betul. Ada di Selat Makassar. Betul. Pelajaran. Ya. Apa kira-kira bagaimana keberpihakannya Prof terhadap kemaritiman kita? Ya, jadi itu tadi salah satu adalah peningkatan sumber daya manusia. Tentu yang diproses adalah proses pendidikannya di semua strata, semua tingkatan pendidikan. Yang kedua pelayanan kesehatan, dipastikan bahwa kita mampu memberi layanan kesehatan bagi warga Sulawesi Barat. Ya, harus tuntas layanan kesehatan yang berkualitas. Tentu dianalisis
berapa dokter ahli di bidang ini yang sering dibutuhkan, berapa bukan sekedar berproses jalan, tidak dianalisis berapa perbandingan ya. Ada assessment, bagaimana teknologi menghadirkan alkes alas kesehatan yang modern, yang berkualitas, sehingga tidak perlu merujuk yang bisa mati pasien kita tengah jalan, kan begitu. Itu bisa kita lakukan. Pemerintah pusat itu kan mau mensetarakan seluruh wilayahnya. Kita hanya sebagai gubernur misalkan, itu kita bernegosiasi di situ, dan kemampuan kita meyakinkan kepada pemerintah pusat bahwa ini loh, jangan dimarginalkan, jangan di ini. Berarti optimalisasi poin kamu tadi, jaringan gitu. Ya, itu jaringan yang masuk. Gitu. Saya tadi ingin mengulangi, Prof, itu tentang kemaritiman. Nah, kita kan ini sangat kuat ini, Prof, ini. Setuju saya. Jadi setuju saya, Pak Adi Arwan. Jadi itu tadi baru sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini diharapkan sehat. Setelah itu mengelola aspek-aspek ya yang kita anggap potensial untuk yang ada di Sulawesi Barat yang berbasis lokal. Apa itu misalnya ya kita masih mengandalkan sekarang pertanian. Kita masih sangat mengandalkan yang potensi untuk kelautan. Kelautan ini harus kita bangun, Pak. Harus kita bangun. Kemaritiman harus kita bangun. Harus ada titik di mana mungkin nilainya besar tapi dia akan meningkatkan added value. Dengan konsep tadi teknologi yang masuk, itu mempercepat itu. Itu juga meningkatkan PAD, Pak. PAD kita itu masih sangat rendah, Pak. Kan kita ini kalau tidak ke pelabuhan di Palu, Sulteng, kita ke Makassar. Kita tidak keluar di Sumbar. Makanya tidak ada PAD-nya, karena dia tidak dibuat industri. Cold storage misalnya, untuk memperpanjang usia tahan dari sebuah hasil produk seperti ikan misalnya untuk menjangkau pasar lebih luas. Itu untuk meningkatkan added value, nilai tambah, Pak. Betul. Ya, misalnya gernas, kakao. Kakao kalau cuma sekedar gelondongan, biji dijual, itu sangat rendah, Pak. Tapi coba kalau diolah menjadi powder, menjadi cake, dan seterusnya dengan teknologi yang sederhana. Saya punya keahlian di situ. Saya punya keahlian pasca panen, Pak. Dan saya sudah analisis hitung waktu saya menulis disertasi. Disertasinya mengenai itu? Disertasinya mengenai industri pengolahan kakao. Tapi kan kakao kita lagi ini yang kita tidak produksinya kurang, saya baca. Karena dulu itu program Gernas itu ya dilakukan sesuai dengan umur proyek. Masyarakat tidak dididik, dibina setelah proyek itu bisa menjadi sustainable berkelanjutan. Jadi program itu seharusnya, Pak Adi, itu harusnya itu hanya menstimulasi proses. Setelah kita tahu karena dibiayai oleh proyek, selanjutnya kita harus kembangkan. Bukan mati sesuai dengan umur proyek. Kalau proyek berakhir, matilah sudah itu proyek. Pernah itu bagus gitu. Betul ya. Jadi itu ternyata, Pak Adi, hitungannya itu added value atau nilai tambah dari sebuah produk seperti kakao tadi. Itu bisa mendapatkan pendapatan petani itu kalau diolah setengah jadi atau jadi yang dikonsumsi oleh masyarakat itu 400 kali lipat nilainya, added value-nya, nilai tambah 400%. Itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Jadi itu yang dikerja kalau mau memang meningkatkan. Misalnya sawah. Betapa suksesnya dia rasa petani sawah ketika dia sudah menghasilkan 4 ton per hektar. 4 ton. Itu dianggap sudah sangat besar. Sukses. Padahal itu masih bisa dengan sentuhan teknologi yang tepat, irigasi, kemudian bibit, yang seterusnya itu. Lalu kemudian dia bisa mendapatkan 1 hektar itu 7 dan 8 ton. Bisa, Pak. Nah, kemudian kan di Thailand dan Vietnam begitu ya. Kemudian bahagialah itu petani sawah. Kalau dia bisa panen 2 kali setahun. Itu belum, Pak. Kalau teknologi masuk, irigasi yang bagus, itu bisa 3 kali. Ini dalam kaitannya meningkatkan kemakmuran bagi petani untuk bisa sejahtera. Nah, dan itu juga bagian dari peningkatan PAD tadi. Ini yang harus kita lakukan.
banyak sekali pekerjaan kita. Dan saya itu mau menjadi gubernur, saya tahu. Bahwa saya merasa mengetahui, ya tidak sempurna pengetahuan saya mungkin, anatominya Sulawesi Barat. Anatomi itu saya tahu bagian mana yang sakit. Saya juga merasa dengan segala kemampuan manajer saya menghadirkan orang-orang yang ahlinya untuk melakukan pengobatan atas bagian-bagian yang sakit itu misalnya. Sakit di pertanian. Ayo kita keroyok dengan tenaga ahli tentang bagaimana sehingga pertanian bisa meningkat. Sakit ke lautan. Ayo kita hadirkan. Ini manajerial yang harus bekerja, Pak. Networking juga harus ada. Nah, kira-kira begitu. Bicara tentang manajerial, Pak Prof. Kan nanti sekarang kan bersama Ibu Eni. Ya. Bagaimana ceritanya? Sehingga tiba-tiba bisa. Ini banyak, kalau kita baca media sebelumnya kan, PAS akan sama ini. Tidak ada memang, Pak. Jadi ini. Tiba-tiba kok ini, jadi Pak Abdi juga ikut bertanya. Ini petunjuk dari Tuhan menurut saya. Pak Anwar juga mengatakan, sempurna petunjuk Tuhan. Tiba-tiba saya membuat WA ke Bapak Pembangunan kita, Pak Anwar Adnan Saleh, 2 periode jadi gubernur, dan salah satu banyak berarti salah satu ya. Salah satu kata kunci proses perjuangan untuk memisahkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat itu Pak Anwar. Dia pikir saya bilang saya ingin ketemu Pak Agung saya panggilkan Pak Agung kalau ada waktu kosong saya mau sharing dan belajar. Saya kan suka mau belajar. Iya, betul. Saya mau belajar tentang sosok pribadi dan prinsip-prinsip Pak Anwar dalam membangun Sulawesi Barat 10 tahun, dan dianggap Bapak Pembangunan, berarti ada sesuatu yang hebat. Ya. Oh siap, bisa Prof. Nah, hari itu juga saya bilang bisa jam 7. Itu di Makassar atau Jakarta? Jakarta. Oh, Jakarta. Datanglah jam 7 malam sesuai dengan janji kita di Hotel Indonesia. Saya cerita. Lalu bagaimana kalau saya mengajak Ibu untuk melanjutkan sukses yang Bapak pernah catat. Saya melihat Bapak masih galau, melihat belum tuntas apa yang Bapak pikirkan. Saya ingin mencoba menawarkan diri untuk, kalau Ibu berkenan. Dia tertarik, Pak. Tiba-tiba. Spontan juga. Dia bilang, dalam akhir pembicaraan kita itu, dia bilang 90% sudah oke. Tinggal yang bersangkutan saya akan sampaikan sebentar. Saya sampaikan lama. Oh, Bu ininya nggak ada di situ? Nggak ada di situ. Iya. Setelah malam, pagi-pagi saya chat lagi. Saya bilang, bisakah nanti malam bertemu lagi? Iya. Langsung menyambut. Jadi Prof yang antusias ceritanya nih ya, untuk belajar ceritanya. Nah ini, jadi rupanya ini berkena. Ternyata Ibu Eni ini, Pak Anwar ini, waktu diundi karena ada 4 pasang, bagus kalau kita nomor 4. Kenapa bisa? Saya itu maunya ya nomor 1 lah, gitu. Ya, nomor 4. Kenapa nomor 4? Rupanya ada sesuatu yang ingin dipesankan di situ. Bahwa ini pilkada yang keempat. Sulawesi Barat. Pilkada keempat, Pak. Iya. Ya, betul. Ya, pilkada pertama Pak Anwar, pilkada kedua Pak Anwar menang. Pilkada ketiga Ibu Anwar menjadi wakilnya ABM. Yang keempat ini ya, dikasih 2 kali juga. Jadi wagub juga. Wagub. Maka sempurna lah itu. Yang sempurna lah itu. Ya, jadi saya sampaikan sama Pak Anwar, saya ingin menyempurnakan dan saya ingin membahagiakan Bapak di hari tua. Bahwa masih ada anak saya yang bisa mencoba membaca ide-ide dasar pikiran kita yang luar biasa untuk memajukan masyarakat Sulawesi Barat. Maksud saya konsensus kalau pemerintahan nanti terpilih, gimana nih? Konsensus itu ya, karena saya bilang ini pertanyaan Prof saya juga tanyakan ke pihak lain. Gitu. Saya bilang begini, saya melihat sosok Ibu ini adalah sosok pekerja. Betapa tidak dia punya pengalaman mendampingi suaminya itu 10 tahun. Beliau itu tidur bersama dan setidaknya ada transfer manajerial di istrinya itu ketika Pak Anwar memimpin 10 tahun.
Harusnya itu dibawa ketika menjadi wakil gubernur kan, bersama ABM. 2 periode ketua tim penggerak PKK. Iya, jadi ABM. Tapi menurut Ibu, Pak Anwar juga mengatakan Ibu itu sangat pekerja, tapi tidak diberi ruang yang cukup selama periodenya itu. Saya bilang begini, insya Allah kalau saya, Ibu itu posisinya memang wakil gubernur tapi serasa gubernur. Karena saya akan banyak bergerak untuk mencari networking, mencari jejaring untuk membawa sesuatu itu masuk di Sumbar. Jadi yang akan menjalankan roda pemerintahan itu, ya bukan saya tidak bertanggung jawab, tapi akan lebih banyak dikendalikan oleh wakil gubernur. Ada pendelegasian. Iya, pendelegasian begitu. Bahkan di satu kesempatan, nanti dalam proses berjalannya pemerintahan, saya itu ingin mengatakan begini, meskipun saya selaku gubernur juga ada di kantor, ada di tempat, beberapa hal itu harus di Ibu Gub atau di wakil gubernur diselesaikan. Itu artinya memfungsikan. Karena kita ini kan dipilih masyarakat dalam pasangan. Bahwa selama ini dimaknai orang itu, wakil itu ala ban serep. Nanti tidak ada ban aslinya baru masuk ban serepnya. Dan tidak bisa begitu juga. Supaya roda ini dan kita juga tidak capek kalau ada yang yang kalau ban serep itu berlaku ketika belum ada tablet, Bro. Ban tubles gitu. Belum ada tubles, no? Tubles ya. Iya. Kemudian apa sebenarnya? Ini pertanyaan yang sama juga saya sampaikan ke narasumber sebelumnya. Apa sebenarnya yang membuat Prof ini berbeda sebagai calon gubernur dengan yang lain? Ya, sebetulnya tidak ada prinsip dasar yang saya katakan berbeda. Intinya, bagi saya itu, menurut saya semua yang menyatakan ingin mengabdikan diri, mencalonkan jadi gubernur, tentu semua berniat baik, Pak. Semua orang baik-baik ini, semua orang hebat menurut saya. Tidak jadi semua figur terbaik. Jadi dia pastilah semua mau Sulawesi Barat bagus. Tapi tentu berbeda pendekatan yang dilakukan. Karena ada filosofi yang berbeda. Ya, berbeda pendekatan. Kalau pendekatan saya itu, saya bisa melihat bahwa ini kata kuncinya dulu. Ini kalau dalam program itu istilahnya ini leading sector. Ya, kalau dalam pembangunan itu, kalau yang dimaksud di sektor itu infrastruktur, paling tidak jalan, jembatan, karena inilah mengkonektikan seluruh wilayah, mempermudah akses bagi hasil bumi dan seterusnya sebagai bagian dari aktivitas masyarakat kita. Jadi infrastruktur. Itu infrastruktur gitu, Pak. Kenapa saya jadikan sebagai leading sektor unggulan, sektor andalan. Dan itu kalau ini dikerja di sektor yang lain itu ikut serta. Tidak perlu misalnya perekonomian. Itu langsung tumbuh dengan sendirinya, Pak. Harga tanah di sekitarnya juga tumbuh. Kalau ada sudah ada jalan, ada jembatan. Jadi mengerjakan leading sektor itu akan diikuti secara otomatis sektor-sektor yang lain. Ada nilai jual yang aneh. Sektor yang lain akan bergerak apa? Itu namanya leading sektor. Jadi mengerjakan sektor utama, sektor yang lain ikut serta. Jangan dikerja sama-sama semua, itu capek itu, Pak. Gitu. Jadi ada strategi, Pak. Dalam melakukan sebuah proses pembangunan itu punya strategi. Punya strategi. Tidak bisa start bersama-sama. Sama misalnya, semua orang bisa mengatakan, saya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya seperti apa? Indikatornya. Variabel apa kan? Seperti apa caranya? Kalau itu ada sama saya. Saya bisa lakukan itu. Karena itu pendidikan itu adalah kata Tapi kunci. Mungkin akan ada pertanyaan begini, Prof. Terobosan pentingnya Prof ini kan waktu di kampus, di wilayah para ilmuwan, akademik. Nah, ini kan pemerintahan, Prof. Gimana? Ya, sebenarnya itu kan begini.
tidak semua juga orang di kampus itu bisa menjadi leader, bisa menjadi manajerial, bisa menjadi pemimpin. Tidak semua orang itu bisa menjadi pemimpin, Pak. Salah satu kunci jadi pemimpin itu adalah kemampuan menggerakkan semua potensi. Semua diakumulasi, kemudian untuk mempercepat sebuah proses. Itu kemampuan manajerial. Nah, kalau misalnya prakteknya memang berbeda, masyarakat umum dengan masyarakat intelektual, masyarakat kampus, setidaknya itu dalam konteks itu sudah ada persamaan. Bagaimana memanage? Karena sama-sama menggerakkan manusia. Iya, sama-sama menggerakkan manusia untuk mencapai tujuan. Jadi kalau pengalaman tadi manajerial itu di dekan 2 periode 8 tahun, di rektor 2 periode, saya baca seluruh potensi yang ada, saya sinergikan, saya berdayakan, itu menjadi sebuah loncatan. Itu juga yang akan saya lakukan di pemerintahan itu. Ya, bukan sekedar ya saya suka ini, tapi harus ditopang oleh kompetensi, kualitas. Dari sana itu baru kita. Karena orang juga tidak akan pernah membantah kita, karena secara umum orang tahu ini orang hebat, ini orang pintar, ini orang berkualitas. Kita pasang, nggak ada orang yang protes, Pak. Oh, berarti Pak Prof juga misalnya terpilih nanti itu akan membuka ruang juga bagi para profesional untuk membantu dia. Tidak bisa, Pak, kalau kita cuma misalnya di OPD. Iya, OPD itu harus ya paling tidak memahami bidangnya gitu. Sehingga tidak membuat program setiap tahunnya itu copy paste. Yang sudah tidak dibutuhkan di masyarakat. Nah, sekaligus juga saya mau pertegas kepada kita bahwa mungkin saya lah sosok gubernur kalau insya Allah diamanahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala terpilih yang akan mencoba bersinergi dengan DPRD provinsi. Ini ketimbang seluruhnya atau sebagian besar diolah di pemerintahan misalnya di OPD. Top down gitu. Top down begitu. Jadi artinya kadang-kadang nggak dibutuhkan di sana. Orang bikin gitu ya. Bikin. Bukan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan betul. Keinginan. Iya, yang seharusnya dilakukan gitu. Saya kira cukup, Prof. Ya, ini kan baru bincang-bincang awal ya karena saya kira penonton kita di Dengadi sudah bisa memetakan apa yang disampaikan oleh Prof tadi sebagai calon pemimpin kita ya. Dan karena ini menjadi bagian program kami di Dengadi untuk berbicara dengan semua calon gubernur. Ya tentu kita membutuhkan referensi tentang pikiran-pikiran calon pemimpin kita. Nah, sebagai closing, apa yang Prof ingin sampaikan ke masyarakat Sulawesi Barat? Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, teman-teman yang ada di Sulawesi Barat bahwa perkenankan dan izinkan saya untuk menawarkan diri untuk berniat mau menjadi nahkoda. Saya ingin menuntaskan pikiran-pikiran dasar yang diletakkan oleh Pak Anwar. Itulah sebabnya saya mengambil istrinya sebagai wakil. Saya tidak ingin duduk di tahta, tapi saya tahu apa yang saya harus kerjakan kalau saya diberi amanah oleh Bapak dan Ibu semua. Karena itulah mekanisme perjalanan politik seperti itu. Dan satu kata kunci lagi, saya itu masih 12 tahun baru saya pensiun sebagai profesor. Saya golongan 4E. Saya siap mengambil keputusan keluar dari PNS yang masih ada 12 tahun. Saya bisa mendapatkan penghasilan sampai 100 juta satu bulan. Saya lepaskan itu demi untuk mau menyumbangkan raga dan pikiran saya kepada masyarakat Sulawesi Barat. Saya mau menghibahkan semua diri saya. Saya mengambil keputusan yang besar itu. Tinggal masyarakat, maukah menerima saya, maukah bersama-sama dengan saya untuk melakukan sebuah proses pembaharuan, proses kemajuan untuk kita maju dan insya Allah teman-teman masyarakat bisa sejahtera. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Prof atas kesediaannya kita mengobrol ini dan ini tentu akan bermanfaat bagi masyarakat kita di Sulawesi Barat. Salam dari saya dengan Arwan Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.